Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa nastarshiduh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa majid wa azim wa tasharraf wa takarram wa tahannan wa ta'azzam ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa nuri qulubina wa maulana Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimina wa zumratal mu'minina rahimakumullah, usikum wa nafsiyal mudnibah al-qasirah bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul wafiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segenap jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena masih memberi izin kepada kita semuanya untuk melaksanakan salah satu ibadah yang hukumnya wajib fardu ain, yaitu adalah melaksanakan sholat Jum'ah secara berjamaah. Semoga kita semuanya digolongkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk hamba-hambanya yang selalu memprioritaskan satu-satunya sifat yang bisa menyelamatkan kita semuanya di dunia, di barzakh sampai di akhirat, yaitu adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taqwallahilladzi la yaqbalu ghairaha wa la yuthibu illa 'alaiha. Sifat takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala bakal menerima amal perbuatan baik seseorang kecuali apabila yang menjadi pondasi utamanya yaitu adalah takwa dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidaklah bakal Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ganjaran, pahala, kenikmatan, kebahagiaan, kesuksesan, tapi khususnya di akhirat kelak, kecuali apabila dia memiliki sifat takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wadharu dhahiral itsmi wa batinah," dan tinggalkanlah kalian semuanya wahai hamba-hambaku segala dosa yang zahir maupun yang batin. Semoga dengan niat baik kita di hari yang mulia ini, kita ingin menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimina wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat senang dan hobi memberi motivasi kepada setiap umatnya agar selalu memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Dan beliau bersabda dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah, disebutkan oleh Al-Imam Suyuti dalam kitab Jami'us Shaghir. Nabi SAW bersabda, "Ala inna fi ayyami dahrikum lanafahat, ala fata'arradu laha." Wahai umat-umatku, sesungguhnya di masa-masa kalian, di umur kalian, di waktu kalian, mulai bulan Muharram sampai bulan Dzulhijjah, lanafahat. Begitu banyak anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala, kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tugas kami wahai Nabi Muhammad?
Apa yang harus kita lakukan wahai Nabi Muhammad? Nabi SAW mewasiatkan kepada kita, ala fata'arradu laha. Ayo gemarkan dirimu untuk meraih anugerah tersebut, kemuliaan tersebut, kesuksesan tersebut, rahmat, pahala, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang hari ini kita sudah menginjak tanggal 30 Jumadil Akhir. Jumadil Akhir. Bulan besok atau malam ini kita sudah memasuki bulan yang sangat mulia, yaitu adalah bulan Rajab. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat senang sekali apabila beliau kedatangan ataupun disambut dengan bulan Rajab, sehingga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila memandang bulan hilal di dalam bulan Rajab, beliau berkata dan bersabda, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Insyaallah 1 bulan lagi kita masuk bulan Rajab. Sekarang kita masih di Jumadil Awal. Minta maaf, di Jumadil Awal. Bulan besok insyaallah kita masuk di bulan Jumadil Akhir. Akan tetapi mari kita persiapkan kesuksesan kita, semangat kita, niat-niat baik kita untuk memasuki bulan Rajab tersebut. Nabi besar Muhammad SAW menyebutkan dalam salah satu hadisnya, dinukil juga oleh Imam Suyuti dalam kitab Jami'us Shaghir, khamsu layalin la turaddu fihinna da'wah. Ada 5 malam yang mana tidaklah doa seseorang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah yang pertama, awwalu lailatin min Rajab, pertama malam di bulan Rajab. Yang kedua adalah lailatun nisfi min Sya'ban, malam pertengahan dari bulan Sya'ban. Yang ketiga adalah lailatul Jumu'ah, di malam Jumat. Selama 1 minggu kita mendapatkan 1 kali malam Jumat, ketika hari Kamis selesai masuklah malam Jumat. Yang keempat adalah lailatul Idul Fitr, malam Idul Fitri. Yang kelima adalah Lailatul Nahr, malam Idul Adha. 5 malam ini ayo kita hidupkan, kita muliakan dengan berbagai banyak ibadah kita kepada Allah, zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemuliaan seseorang, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah bagaimana kiranya dia bisa memanfaatkan sisa umurnya. Kita menganggap dengan berjalannya waktu umur kita bertambah, akan tetapi hakikatnya adalah umur kita berkurang. Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad menyebutkan dalam salah satu qasidahnya, wa'mur bi auradil ibadati umrokal fani wa fi zamanil muzma'i. Makmurkanlah, penuhilah waktu-waktumu dengan berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ali bin Abi Thalib pernah pada suatu hari beliau jalan bersama sahabat-sahabatnya. Kemudian di tengah perjalanan beliau lewat kepada suatu pemakaman. Kemudian beliau menoleh kepada sahabat-sahabat yang ada di belakangnya. Demi Allah, lau annahum udhinu an yaqulu lana laqalu wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wahai teman-temanku, ketahuilah apabila mereka yang sudah meninggal, sudah meninggalkan dunia yang fana ini, diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi wasiat kepada kita, nasihat kepada kita, pasti mereka mengatakan, wahai orang-orang yang hidup, berbekallah kalian dengan memperbanyak sifat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baik bekal adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Sayyidina Ali berkata kepada mereka yang sudah dikubur dan meninggalkan dunia yang fana ini, ammal azwaj faqad nukihat. Adapun istri-istri kalian sudah dinikahi oleh orang lain. Ammal amwal faqad khusimat. Adapun harta-harta kalian sudah dibagikan kepada ahli-ahli waris yang berhak. Wa ammad diyaru faqad sukinat. Adapun rumah-rumah kalian sudah ditinggali oleh orang lain. Hadza khabaru ma indana. Ini adalah kabar info dari yang masih hidup kepada kalian, wahai orang-orang yang sudah meninggal dunia. Wa ma khabaru indakum.
Apa kabar yang ada di alam barzakh yang paling pantas kita ambil, wahai orang-orang yang sudah meninggalkan dunia? Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan hal yang tadi sudah kita sebutkan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bekallah takwa kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebaik-baik bekal kita adalah ketika kita memiliki sifat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala nampak di dalam organ tubuh kita. Bagaimana pendengaran kita, bagaimana lisan kita, bagaimana penglihatan kita, langkah kita, gerak-gerik kita. Kita tidak bakal dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang dilakukan oleh orang lain. Akan tetapi kita bakal dihisab oleh Allah, diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap apa saja yang telah kita lakukan. Jangan kita merasa sedih, merasa sumpek, merasa risih apabila ada orang yang mengumpat kita, menggunjing kita, mencemooh kita, mengolok-olok kita. Orang yang lebih mulia dari siapapun dia telah dicaci maki, telah difitnah, telah diribai oleh orang lain. Bahkan Al-Imam Syafi'i pernah didatangi oleh salah seorang yang berkata, wahai Imam Syafi'i, annas yatakallamun alik, banyak orang yang menghibah antum, banyak orang yang mencemooh antum, bagaimana respon antum? Kata Imam Syafi'i, beliau mengarang qasidah syair, qad qila anna Allah du waladin wa anna khairal khalqi qad kahana. Telah diucapkan, banyak manusia-manusia mengucapkan bahwasanya Allah itu adalah Tuhan yang memiliki anak. Ma'adallah, hasyallah ayyakuna lahu walad. Manusia, hamba-hamba Allah telah melakukan sifat kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan mereka bahwasanya Allah memiliki anak. Wa anna khairal khalqi qad kahana, dan sesungguhnya sebaik-baik makhluk, sebaik-baik manusia itu adalah memiliki sifat dukun. Nabi besar Muhammad SAW dicemooh oleh umatnya sendiri yang kafir. Dia itu adalah dukun, dia itu adalah peramal, dia itu adalah orang yang sihir dan lain sebagainya. Dijawab oleh Imam Syafi'i di bait yang kedua, ma salimallahu min bariyatihi wala rasulal huda fa kaifa ana. Allah Subhanahu wa taala tidak selamat dari lisan hamba-hambanya. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga tidak selamat dari cemooh umatnya. Bagaimana saya, kata Imam Syafi'i? Maka salah satu sifat takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di akhir zaman yang penuh fitnah, penuh musibah zahir maupun musibah batin, bagaimana caranya kita bisa menjaga lisan kita? Wahai muslimin yang dihormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan seseorang itu ada di dalam kebaikan dari lisannya. Juga dikatakan begitu banyak orang yang sengsara hidupnya dunia sampai akhirat, kalau diselidiki sebabnya adalah karena lisannya sendiri. Dikatakan oleh pepatah Arab, al-lisan jirmuhu saghir wa jurmuhu kabir. Lidah ini bentuknya imut, bentuknya kecil, organ tubuh yang mini sekali, kecil sekali, akan tetapi bahayanya begitu amat besar. Maka apapun yang kita sebarkan, apapun yang kita ucapkan lewat lisan kita, ayo kita menjadi orang yang lebih cerdas lagi, menjadi lebih berakal lagi. Orang yang berakal adalah menjadikan otak pikirannya terdahulu daripada lisannya, sehingga apa saja yang dia lakukan, dia ucapkan, dia lihat tidak keluar dari takwa dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang pintar adalah orang yang selalu mengintrospeksi, mengevaluasi, memperhitungkan apa saja yang telah dia lakukan. Mandana nafsahu, dan apa yang dia lakukan, wa amila lima ba'dal maut, dan dia melakukan hal-hal yang bisa menyelamatkan dirinya nanti ketika dia telah melewati kehidupan dunia yang fana ini. Bagaimana keadaan kita setelah kita meninggal kelak? Bagaimana
keadaan alam barzakh kita, bagaimana kehidupan kita kelak di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innal akhirata lahiyal hayawan." Sesungguhnya kehidupan akhirat itu adalah hakikatul hayah, kehidupan yang sejati, kehidupan yang paling penting. Akan tetapi yang kunci keselamatan kita di sana tergantung apa yang kita lakukan di sini. Keselamatan kita di sana tergantung apa yang kita lakukan dan kita perbuat di sini, yaitu di alam dunia. Maka semoga kita selalu mendahulukan Allah Subhanahu wa taala dalam segala gerak-gerik kita, zahir kita maupun batin kita. Dan semoga kita selalu diberi istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mengikuti jejak dan langkah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena tidak ada suatu penyelewengan, tidak ada kesesatan, kesengsaraan kecuali apabila dia tidak mengikuti sunnah-sunnah dan ajaran langkah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah berfirman, "Wa in tuti'uhu tahtadu." Apabila kalian semuanya taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam cara berucap, cara melihat, cara berjalan, cara berkomunikasi, cara bersosialisasi dengan siapapun, tahtadu, kalian bakal mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala lewat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inna ahsanal kalam wa abyanan nizam kalamullahil malikil alam wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimin wal mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.